saya tidak boleh menggugat Agung Sedayu, tidak boleh melapor, tidak boleh menuntut ganti rugi. Saya dijadikan tersangka, padahal saya tidak layak dijadikan tersangka. Yang dituduh kepada saya adalah pasal 263, pemalsuan surat. Inilah yang kita sebut, ini ada upaya kekuasaan yang memaksakan kehendak. Tapi sayangnya memaksakan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan aguan dan oligarki. Sudah di SP3 berdasarkan restoratif justice. Nah, dalam perjanjian tersebut saya tidak boleh menggugat Agung Sedayu, tidak boleh melapor, tidak boleh menuntut ganti rugi atas tanah seluas 8,7 hektar yang sudah berstatus SHM selama 35 tahun. Buat saya, membayar pajak selama 35 tahun itu sebagai investasi. Namun tiba-tiba hilang begitu saja ketika BPN mengeluarkan surat membatalkan SHM saya atas nama ayah saya sendiri dengan alasan cacat administrasi. Namun saya kembali dijadikan tersangka karena atas pernyataan saya sebagai korban. Pihak PIK 2 melalui Muanas Al-Aidid sudah menyatakan bahwa ia akan kembali menjadikan saya sebagai tersangka karena pelanggaran perjanjian. Padahal yang saya lakukan hanya menceritakan kejadian saya sebenarnya. Saya tidak pernah melanggar perjanjian, tidak pernah menggugat, tidak pernah melapor mereka, dan tidak pernah menuntut ganti rugi. Saya hanya tidak mau hal ini terjadi kepada orang lain. Nah, perlu saya jelaskan besok kenapa saya dijadikan tersangka. Padahal saya tidak layak dijadikan tersangka. Yang dituduh kepada saya adalah pasal 263, pemalsuan surat. Yang dituduh palsu adalah proses balik nama dari ayah ke saya sendiri dan semua ahli waris. Salah satu kunci dari 263, pasal 263 itu adalah harus ada hak yang dirugikan. Sedangkan SHM itu masih atas nama ayah saya sendiri. Kita mau balik nama, apa urusan mereka? Tidak ada yang dirugikan. Jadi saya rasa ini sangat aneh. Kita mau balik nama, tiba-tiba ada orang lain melapor. Ini bukan hanya perampasan tanah, tapi ini adalah permainan hukum. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, siapa saja. Apabila rakyat tidak membantu pemerintah agar permasalahan ini bisa selesai, hukum bisa secara adil, dan pelanggaran-pelanggaran ini bisa diluruskan, maka Anda juga bisa menjadi korban. Maka mohon bantuannya pada rakyat, mohon doanya dan dukungannya, supaya mungkin saja biasanya dipanggil hanya untuk menggugurkan kasus ini. Kita lihat besok ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Charlie Chandra. Dan saya perlu tambahkan bahwa memang akhirnya Pak Charlie Chandra ini menggugat Agung Sedayu Group ke pengadilan, tapi setelah jadi tersangka, bukan sebelumnya. Karena apa? Karena harus dijelaskan dulu hak keperdataannya itu seperti apa. Apakah hak atas tanah itu masih berada di Charlie Chandra karena sebagai ahli waris, atau sudah berpindah ke Agung Sedayu. Nah, karena itu sebenarnya kuasa hukum Pak Charlie dari LBH AP Muhammadiyah, saya juga koordinasi terus dengan Pak Guprodi, itu sudah menyampaikan sebenarnya melalui Perma nomor 1 tahun 1956, kalau ada gugatan perdata harusnya pidananya berhenti dulu, tapi nggak tahu. Inilah yang kita sebut, ini ada upaya kekuasaan yang memaksakan kehendak. Tapi sayangnya memaksakan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan aguan dan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak saya sampaikan, saudara sebangsa dan setanah air, sudah diuraikan, dipaparkan oleh ketua tim hukum kita. Yang pasti di sini jangan sampai ada kriminalisasi, intimidasi, apalagi menakut-nakuti. Apalagi kalau ada korban, jangan sampai terjadi. Saya ingatkan kepada aparat hukum, jaga baik-baik sesuai dengan tupoksi Anda. Jangan bermain hakim sendiri. Itu yang kami. Biarkanlah persoalan ini, kasus ini, masalah ini akan bergulir sesuai dengan rel ranah hukum yang disiapkan selama ini. Jadi saya ingatkan lagi, jangan sampai ada terjadi. Rakyat sudah bosan, sudah banyak menderita, sudah makan pun juga tidak sampai, tidak mampu lagi akibat daripada penderitaan ini.
Sekali lagi, terima kasih atas imbauan saya ini didengar oleh aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Menulandari, saya adalah prinsipal dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Dalam mengomentari hal ini adalah kita melihat negara tidak ada. Negara malah bekerja sama dalam mengkriminalisasikan warganya, rakyatnya, dan akhirnya yang dirugikan adalah kita sendiri. Padahal, satu, siapa yang punya negara ini? Indonesia itu punya siapa? Indonesia adalah punya kita, rakyat Indonesia, yang memegang kedaulatan paling tinggi. Artinya, tanah-tanah yang sekarang dikuasai oleh oligarki dengan cara yang tidak menyenangkan, itu adalah haknya rakyat Indonesia. Jangan sampai akhirnya kami, rakyat Indonesia, akan merebut kembali. Kami sudah cukup, kami sudah muak, kami sudah bosan, dan satu hal lagi, kami tidak takut. Kami akan hadir untuk mensupport saudara kami, Pak Charlie, yang diperlakukan tidak adil. Kami akan ada untuk siapapun yang dizolimi oleh negara ini, oleh pemerintah, siapapun itu, karena ini adalah negara kami. Sekali lagi, ini adalah rumah kami. Kalau bukan kami yang menjaganya, siapa lagi? Ingat, anak cucu kita yang akan rugi apabila kita diam. Sekali lagi, kami tidak takut. Kami tidak takut dan kami akan terus melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.